Halo, kabar Nusantara kini hadir untuk Anda. Kami menyajikan informasi yang tengah hangat dan menjadi perbincangan. Bersama saya Tiara Harahap, inilah kabar Nusantara selengkapnya. Pemirsa, Kepala BNPB Doni Monardo, Menko PMK Muhadjir Effendi, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono melihat langsung lokasi jebolnya tanggul Sungai Citarum di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peninjauan lokasi bencana dilakukan dari udara dengan menggunakan helikopter. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono melihat langsung lokasi jebolnya tanggul Sungai Citarum di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mereka juga melakukan pengecekan sejumlah lokasi terdampak dengan menggunakan helikopter. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menjelaskan penyebab jebolnya tanggul Sungai Citarum ada kaitannya dengan aliran air Sungai Cibeet. Sungai Cibeet merupakan anak Sungai Citarum. Tadi ada beberapa tanggul-tanggul yang jebol, bukan hanya tanggul sungai, tapi juga tanggul-tanggul saluran irigasi. Itu muka airnya sudah rata semua, ya. Jadi saya kira ini karena apa? Ini ada di hilirnya Bendungan Jatiluhur. Di hilir Bendungan Jatiluhur ada anak Sungai Citarum namanya Sungai Cibeet. Debitnya sekarang yang masuk ke Sungai Citarum 900 meter kubik per detik. Jadi walaupun dari Jatiluhur dikurangi outflow-nya karena hanya untuk menggerakkan listrik, tapi bergabung dengan Cibeet menjadi 1.300 meter kubik per detik. Daya tampungnya, kapasitasnya 1.100 meter kubik per detik, sehingga itu memang meluap. Kami sudah bergerak peralatan dari Balai Besar Citarum untuk segera mengatasi, menutup. Dan tadi kalau kita lihat ada tenda-tenda biru, itu adalah sudah mulai bekerja sebetulnya untuk menutup itu. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo menyatakan bantuan logistik siap saji akan diberikan kepada warga terdampak banjir. Tak hanya itu, BNPB juga akan mengevakuasi korban tanggul jebol Sungai Citarum yang memiliki kebutuhan khusus. BNPB akan mengkoordinasikan terutama untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak. Prioritasnya adalah logistik yang siap saji. Kemudian yang kedua adalah evakuasi bagi mereka yang memiliki gangguan kesehatan. Jadi mohon masyarakat yang kiranya memerlukan bantuan evakuasi untuk segera mencari helipad yang relatif lebih aman agar bisa kita evakuasi dari lokasi bencana. Kemudian juga masyarakat yang lansia, ibu hamil, ini juga mungkin perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan langkah-langkah penanganan lebih baik lagi. Logistik kita akan menghimpun, yang pertama dari sekitar Halim ini, restoran dan juga kafe-kafe yang ada, untuk kita minta untuk mempercepat proses penyiapan logistik siap saji. Helikopter sudah siap dan kesempatan pertama akan kita drop ke lapangan. Karena akses jalan yang terputus, kebutuhan para pengungsi terdampak banjir Sungai Citarum akan diberikan melalui udara. Kehidupan hari-hari untuk para pengungsi dan mereka yang terkepung banjir, nanti Bapak Kepala BNPB akan segera mensuplai melalui udara, terutama untuk daerah-daerah yang jalan daratnya terputus. Sebelumnya, tanggul Citarum yang jebol mengakibatkan sejumlah wilayah permukiman penduduk di Kabupaten Bekasi kebanjiran pada Minggu dini hari kemarin. Banjir dengan ketinggian 100 cm hingga 250 cm ini terpantau terjadi di 4 desa di Kecamatan Pebayuran. 4 desa itu adalah Sukaurip, Karangsegar, Bantasari, dan Sumber Urip. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. 6 pagi, izin melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan seluruh wilayah ibu kota yang terdampak banjir telah surut pada Senin pagi. Anies menjelaskan bahwa banjir terjadi karena imbas dari curah hujan tinggi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Jabodetabek.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan banjir yang melanda ibu kota usai didera hujan deras telah 100% surut pada Senin dini hari. Anies mengklaim surutnya air yang menerjang sejumlah wilayah di DKI Jakarta, salah satunya karena kerja para petugas mengalirkan luapan-luapan air. Saya dan Pak Wagub meninjau kondisi di RT 02 RW 01 Kelurahan Rawabuaya yang pada hari Sabtu kemarin menerima limpahan air dari Kali Mukofart. Dan kemudian begitu Kali Mukofartnya mulai normal, lalu dilakukan pemompaan secara masif. Di sini ada Pak Wali Kota, dikerahkan 24 pompa. Dan alhamdulillah di tempat ini kemudian surut sehingga hari Senin pagi semua sudah bisa beraktivitas seperti semula. Orang nomor 1 di DKI Jakarta ini pun menjelaskan bahwa banjir terjadi karena imbas dari curah hujan tinggi di wilayah Jabodetabek. Curah hujan di luar kendali kita. Dan seperti saya selalu sampaikan, kapasitas kita sampai dengan 100 mm. Kalau di bawah 100 mm tidak boleh ada genangan dan banjir. Tapi kalau di atas 100 mm maka kita harus secepatnya mengeringkan. Harus cepat-cepatnya memastikan surut. Instruksi itu alhamdulillah dijalankan oleh seluruh jajaran. Saya ingin sampaikan terima kasih. Mereka tidak nampak di depan kamera. Tapi mereka bekerja siang malam memastikan tempat ini surut seperti disampaikan Pak RW tadi. Biasanya 5 hari baru surut. Kali ini dalam kurang dari 24 jam Pak ya, semuanya surut. Dan kita memang menghitung turun itu mulai sungainya normal atau hujannya berhenti. Nah ini salah satu contoh atas izin Allah, biiznillah kita diberikan kemudahan, ikhtiarnya diberikan kemudahan sehingga bisa tuntas seperti sekarang. Pemprov DKI akan terus bersiaga menyusul perakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengenai cuaca ekstrim di Jakarta pada pekan ini. Kemudian waspada berikutnya tanggal 20. BMKG memprediksi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi akan diguyur hujan pada 23 dan 24 Februari 2021. Dari Jakarta, Tiara Harahap, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan. Sementara itu pasca banjir di sejumlah wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi, ada sejumlah hal yang penting untuk dilakukan jika kendaraan Anda turut terendam banjir, pemirsa. Tindakan pertama yang dilakukan pemilik kendaraan bisa menentukan waktu perbaikan yang dibutuhkan. Selain mengakibatkan rumah-rumah terendam banjir, sejumlah mobil juga mengalami kerusakan akibat banjir. Untuk meminimalisasi tingkat kerusakan, para pemilik kendaraan diharapkan memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan sesegera mungkin setelah kendaraan mereka terendam banjir. Jadi tips pertama supaya tidak terjadi konsleting, jadi ketika mobil sudah terendam banjir, itu akinya dicabut. Akinya? Akinya dicabut. Akinya dicabut. Ini dilakukan sendiri di rumah? Bisa. Jadi di rumah kalian siapkan aja kunci 10. Terus nanti supaya tidak terjadi konsleting, ininya dicabut nih, bagian kiri sama yang di kanan. Bagian kiri dan kanannya? Dua-duanya dicabut, akinya diturunkan, simpan di rumah. Oh, dibuka. Betul. Agar semua arus listriknya kan mati, ini kan supply-nya. Jadi jangan kemudian semata-mata langsung di starter, dinyalakan begitu. Betul. Ya Mas ya? Karena kan kondisi di dalam elektronik itu basah semua, ketika kita mencoba starter akan terjadi konsleting. Nah, kemudian langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya mobilnya jangan diapa-apain, jangan coba di starter, tunggu banjirnya sudah mereda, telepon bengkel untuk minta teknisi datang melihat kondisi mobilnya, terus oli-olinya juga diganti semua kalau memang sudah terkena air, terus ya kalau bisa diderek langsung ke bengkel. Apa yang harus dilakukan treatment-treatmentnya dengan kondisi seperti itu?
Yang pasti olinya diganti semua. Apalagi kalau oli-oli seperti mobilnya kalau ada oli gardan, itu kan di bagian bawah, itu olinya harus diganti, oli mesinnya dicek semua. Apalagi kalau sudah masuk ke dashboard, berarti kan airnya setinggi ini. Iya. Nah, biasanya di sini ada namanya filter udara, airnya masuk ke dalam. Akhirnya masuk ke ruang bakar dan nanti terjadi water hammer ya, seperti saya bilang. Tingkat kerusakan pada mobil menentukan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan. Untuk kerusakan mesin yang parah, perbaikan bisa dilakukan selama kurang lebih 1 hingga 2 pekan. Sementara biaya perbaikan bervariasi, bahkan hingga puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Maria Asegaf, Dani Martin, TV One mengabarkan. Sembilan orang meninggal dunia setelah mobil yang mereka tumpangi menabrak bus di Jalan Lintas Tebing Tinggi Pematang Siantar, Sumatera Utara. Satuan Lalu Lintas Polres Tebing Tinggi masih menyelidiki penyebab kecelakaan ini. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Tebing Tinggi Pematang Siantar, tepatnya di Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. 9 orang meninggal dunia setelah mobil bertabrakan dengan bus syarat penumpang pada Minggu malam sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Seluruh korban merupakan warga Dusun 9, Desa Laudendang, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Seorang saksi mata mengatakan mobil melaju dari arah Pematang Siantar menuju Kota Medan, sedangkan bus Intra bergerak dari arah berlawanan. Saat itu mobil mencoba menyalip sebuah mobil di depannya, namun di saat bersamaan bus datang dari arah berlawanan sehingga tabrakan tidak terhindarkan. Tadi ya pokoknya mobil ini tadi mau motong gitu kan, cuman udah nggak dapat, dia buang ke kanan. Mobil apa aja nih kak? Iya. Oh kanan. Ya udah tertabrak gitu aja lah, udah nggak ngerti lagi bang. Terkejut tadi kak ya? Buat terkejut. Kencang nggak tadi kira-kira mobilnya itu? Mobil Avanzanya kencang lah bang. Mobil Avanzanya kencang? Iya langsung dibuangkan ke kanan sama dia tadi. Oh mobil busnya nggak terlalu kencang ya? Ya biasalah kayak mana bus bang jalan. Tadi mau ke Siantar nih kak ya? Dari Medan nggak? Dugaan sementara penyebab kecelakaan adalah faktor kelalaian dari pengemudi mobil. Penyelidikan kecelakaan maut ini bagaimana? Proses masih dalam penyidikan. Kita masih menunggu pengendara dari bus Intra. Jadi selanjutnya dari korban yang meninggal juga sudah diambil pihak keluarganya, dibawa ke Medan, tempatnya di Jalan Laudendang, Percut Seituan. Ada berapa korban Pak? Ada korban 9. Hasil kronologi sementara Pak? Hasil kronologi sementara ya kita yang dipersangkakan dari pihak Avanza untuk mengambil jalur kanan. Ini satu keluarga semua Pak, Kanit? Katanya satu kampung, kalau satu keluarga kita nggak tahu, katanya satu kampung. Hari ini Satuan Lalu Lintas Polres Tebing Tinggi melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki penyebab kecelakaan. Sementara itu minibus dan bus yang rusak berat sudah diamankan di kantor Satuan Laka Lantas Polres Tebing Tinggi guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Daud Sitohang, Alex Saragih, TV One mengabarkan. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Raya Surabaya Malang di Pasuruan, Jawa Timur. Kecelakaan tersebut disebabkan truk tronton yang mengalami remblong. Truk tronton ini ringsek di bagian depan setelah menabrak truk box dan mobil minibus yang syarat penumpang di Jalan Raya Surabaya Malang, Pasuruan, Jawa Timur. Kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan ini bermula saat sebuah truk tronton yang dikemudikan Rosandi, warga Sidoarjo, melaju dari arah Malang ke Surabaya. Saat berada di Jalan Raya Purwosari, Pasuruan, truk mengalami remblong. Sementara di depannya mendadak ada mobil yang keluar dari pabrik. Supir truk tronton panik, kemudian membanting setir ke lajur arah berlawanan dan menabrak truk box yang bermuatan roti. Truk box tersebut terpelanting dan terguling sebelum akhirnya menabrak pagar teras rumah milik warga. Di mana berawal dari truk tronton yang dari arah Malang menuju Surabaya mengalami kendala pada remnya, sehingga pada saat dipenggal depan terus
perusahaan TPINA masuk ke jalur yang berlawanan, menabrak truk box sehingga truk box itu terguling, menabrak kanopi daripada rumah yang ada di sisi kiri jalan. Selanjutnya untuk tronton menabrak mobil Avanza yang dari arah yang berlawanan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan cukup panjang akibat kecelakaan tersebut. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Ari Suprayogi, TV One mengabarkan. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon, Banten mengevakuasi seekor ular king cobra sepanjang 3 meter dari plafon rumah warga di Merak. Diduga ular sangat berbisa itu masuk ke rumah warga untuk mencari tempat bertelur. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon terpaksa membobol atap plafon rumah warga di Kampung Taman Sari, Merak, Kota Cilegon, Banten untuk mengamankan seekor ular king cobra yang berada di rumah tersebut. Ular sepanjang 3 meter itu sempat membuat petugas kesulitan saat hendak dimasukkan ke dalam karung karena melakukan perlawanan. Sebelumnya, pemilik rumah sempat dikagetkan oleh kemunculan ekor ular dari langit-langit rumahnya yang terjulur ke bawah. Selanjutnya, setelah berhasil ditangkap, ular ini pun dimasukkan ke dalam karung agar tidak menyerang warga ataupun petugas yang mengevakuasinya. Diduga reptil ini naik ke atas plafon rumah warga untuk mencari tempat hidup dan hendak bertelur. Ini ular kobra, king cobra. Panjangnya berapa meter? Panjangnya 3 meter, hampir kurang lebih 3 meter 20. Itu dugaan awal masuk ke atas plafon itu kenapa? Mungkin itu ya dari tempat lembab atau dari genteng atau melalui dari tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan itu yang menyulur ke rumah, itu bisa melalui jendela, melalui dari genteng masuk ke wilayah-wilayah yang disiapkannya tempatnya untuk tempat dingin. Setelah berhasil diamankan, petugas juga akan melepas liarkan ular tersebut ke alam liar yang jauh dari permukiman penduduk agar tidak membahayakan warga. Dari Cilegon, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Seorang pemuda terluka akibat disabet senjata tajam pelaku penjamretan di Pondok Aren, Tangerang Selatan. 2 unit ponsel milik remaja tersebut berhasil dibawa kabur pelaku. Aksi perampasan telepon genggam ini menimpa kelompok pemuda yang sedang bermain HP di teras sebuah musola di Jalan Kiai Haji Basri, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Sempat mempertahankan alat komunikasinya, namun pelaku mengancamnya dengan senjata tajam. 1 dari 2 korban yang HP-nya dirampas mengalami luka di lengan bagian atas. Oleh pelaku penjamret ini gimana? Ini lagi main HP, nggak tahu. Pas baru duduk di musola berapa menitan, ada orang lewat, langsung loncat dari motor, terus langsung lari celurit. Diam, jangan gerak, diam, jangan berisik. Dia berdua, jangan bang. Kayak gitu gitu. Teman saya pada lari teman saya lari 1 orang. Menurut warga yang ada di lokasi kejadian, korban sempat mempertahankan ponsel miliknya. Dia dirampas HP-nya, sedangkan yang satu itu tarik-tarikan nama itu pelaku, terus pelakunya cocok sama celurit sini, cocok celurit akhirnya dilepas, kalau nggak dilepas tarik tangannya,
Tangannya itu ada. Berapa HP yang diambil, Pak? Dua HP. Ponakan saya satu, si Abdal, sama anak sini satu. Penjamretan terjadi dini hari, di mana pelakunya berjumlah 4 orang dengan mengendarai sepeda motor. Kasus ini kini ditangani Polsek Pondok Aren. Dari Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan. Penjual nasi ayam di Medan, Sumatera Utara ditembaki 4 preman dengan petasan. Kejadian bermula dari penolakan pedagang ketika pelaku meminta jatah preman. Empat pria menembaki lapak penjual ayam penyet di Jalan Setiabudi, Medan, Sumatera Utara, Minggu malam. Aksi kawanan koboi jalanan itu terekam kamera CCTV. Pelaku terbilang nekat sebab beraksi saat suasana sedang ramai. Menurut saksi mata yang juga berjualan di lokasi yang sama, aksi penembakan dipicu penolakan pedagang yang menolak memberikan uang. Awal kejadian, Mereka minta uang keamanan, lalu nggak dikasih, mereka melempar petasan. untuk pelaku penyerangan ada berapa orang? Sekitar ada 4 orang menggunakan sepeda motor, anak muda. Senjata yang digunakan pelaku? Petasan. Korban jiwa? Tidak ada. Korban sudah melaporkan kasus ini ke Polsek Medan Sunggal untuk memburu pelakunya. Dari Medan, Sumatera Utara, Yoga Syahputra, Ronald Napitupulu, TV One mengabarkan. Pemirsa, tak hanya di Tuban, Jawa Timur, kaya mendadak juga dialami warga Desa Kawung Sari, Ciberem, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Mereka mendapat uang ganti untung lahan pembangunan bendungan Kuningan. Warga pun ramai-ramai membeli kendaraan baru, mulai dari sepeda motor hingga mobil. Motor baru tak, Pak? Satu lagi sepeda motor diantarkan ke Desa Kawung Sari, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Kuningan. Ini adalah sepeda motor kesekian kalinya yang diborong warga desa. Kedatangan sepeda motor ini pun disambut gembira oleh sang pembeli. Lagi dong, lagi. Pembayaran sepeda motor dilakukan secara tunai. Keluarga yang berbahagia menyambut sepeda motor baru ini adalah satu dari 362 kepala keluarga yang kejatuhan durian runtuh dari pembangunan bendungan Kuningan. Paling sedikit warga menerima uang pembebasan lahan 150 juta rupiah. Sementara paling besar 1,6 miliar rupiah. Berarti dapat uang dari pembebasan lahan juga, Bu? Iya, sedikit kemarin. Dapat berapa, Bu? Dapat sedikit, Pak, saya. Sekitar berapa mungkin? 100-an lebih mungkin. Berapa lahannya berapa tadinya, Bu? Ini rumah doang. Oh, rumah ini doang. Iya, nggak dapat lagi. Nggak dapat rumah, Pak. Dari 362 kepala keluarga yang tanah dan rumahnya terkena pembebasan lahan, belum semuanya dibayar. Selanjutnya warga akan direlokasi ke perumahan yang telah disediakan pemerintah. Cuman yang belum selesai itu pembebasan lahan, tanah, mungkin itu juga tinggal 3% lagi, khusus di Desa Kawung Sari dan Ranusari juga masih ada yang belum dibayar untuk pergantian tanah dan bangunan. Itu barangkali. Pak, ini kan bedol desa ya, Pak? Iya. Nah, untuk administrasi kemudian ini dipindah ke mana berarti, Pak? Untuk khusus Kawung Sari, memang dari awal juga ini bedol desa dan sekarang sudah dibangun di Desa Sukarapi. Pembangunan Bendungan Kuningan saat ini sudah 90% diselesaikan. Bendungan pertama kali dibangun tahun 2013. Dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Ervan Setiawan, TV One mengabarkan.
Sementara itu, sejak ratusan warga di Desa Sumur Geneng, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Jawa Timur mendapat kompensasi uang ganti lahan dengan jumlah miliaran rupiah, banyak warga desa itu memborong ratusan mobil mewah. Kejadian tersebut viral di media sosial sehingga Desa Sumur Geneng kini memiliki julukan baru, yaitu Kampung Miliarder. Bagaimana keseharian warga Kampung Miliarder? Berikut laporan reporter Rehan Yudhistira dan juru kamera Aswin Khairsul. Ya, pemirsa, saat ini kami berada di Desa Sumur Geneng, Jenuh, Tuban, yang mendapatkan predikat ataupun julukan baru sebagai Kampung Miliarder. Julukan Kampung Miliarder bukan tanpa alasan, karena ratusan warga di tempat ini mendapatkan pembayaran ganti lahan oleh pihak Pertamina hingga miliaran rupiah. Dan videonya viral di media sosial setelah sejumlah warga memborong mobil baru untuk digunakan sehari-hari. Seperti apa aktivitas warga di Kampung Miliarder, Desa Sumur Geneng, Jenuh, Tuban ini? Ikuti kami. Beginilah suasana di Desa Sumur Geneng, Tuban, Jawa Timur. Meski sudah mendapat predikat baru sebagai Kampung Miliarder, namun suasana khas pedesaan masih sangat terasa. Di Desa Sumur Geneng ini, ratusan warga yang merupakan petani tulen mendadak kaya raya setelah menerima pembayaran uang ganti lahan untuk proyek kilang minyak Pertamina. Aksi sejumlah warga desa ini yang memborong mobil keluaran terbaru pun sempat viral di media sosial. Pemirsa, meskipun ratusan warga di Desa Sumur Geneng, Jenuh, Tuban ini, mereka telah menjadi miliarder dan kaya, tapi mereka tetap berprofesi sebagai petani, bercocok tanam dan mengurus ternak mereka. Kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah seorang warga yang menerima pergantian lahan kompensasi dari pihak Pertamina, salah satu yang terbesar di Desa Sumur Geneng ini. Ratusan warga di Desa Sumur Geneng ini menerima pembayaran lahan dari Pertamina dengan jumlah yang bervariasi. Seorang warga bernama Nahul menjadi salah satu warga yang mendapat pembayaran uang ganti lahan paling tinggi di desa ini. Nahul mendapat uang ganti lahan sebesar 24 miliar rupiah. Kami saat ini berada di salah satu rumah warga yang mendapat ganti kompensasi lahan dari pihak Pertamina kurang lebih 24 miliar rupiah karena Pertamina mengganti lahan senilai 600.000 rupiah per meternya dengan total luas 4 hektar dari warga atas nama Mas Nahul ini. Dan Mas Nahul ataupun warga yang mendapatkan kompensasi 24 miliar ini membeli 1 unit mobil dan beberapa aset-aset yang lain. Untuk lebih lengkapnya kami akan berbincang dengan Mas Nahul. Mas Nahul, bisa diceritakan mungkin awalnya dari pihak Pertamina, kemudian dari pihak Mas Nahul sendiri ataupun warga bisa mendapatkan kompensasi dan dijuluki Desa Sumur Geneng ini menjadi Kampung Miliarder karena viralnya beberapa waktu yang lalu, Mas. Gini ya. Sebelum ada penlock ini ya, Sumur Geneng ya sudah makmur lah, sudah tenang. Setelah ada kilang masuk penlock ya, itu saya sendiri dan teman-teman itu tidak mengira 95% akan gagal. Ya, bahwa untuk mendirikan kepentingan umum kilang itu kan kalau kami pelajari harus ada kegiatan eksplorasi. Nah, eksplorasi di situ adalah harus ada sumber. Ternyata di sini kan tidak ada sumber. Nah, pihak BPN itu berkelanjutan terus di dalam tadi Undang-Undang Nomor 12 itu prosesnya dijalankan terus. Prosesnya kan jalan terus bertahap sampai tahap. Nah, keyakinan saya itu ternyata tumbang. Saya dan beberapa teman itu kami dibawa sampai konsinyasi berkelanjutan. Nah, gimana lagi? Saya utamanya kami taat kepada hukum. Maka mau gimana, mau melawan gimana? Kami adalah warga negara Indonesia, jadi ya kami taat kepada hukum, taat kepada undang-undang, taat kepada putusan hakim, seperti itu. Untuk appraisalnya berapa, Mas, per meternya dari lahannya Mas Nahul? Itu kurang lebih nih ya. Kurang lebih itu 600.000 per meternya. Dan Mas Nahul memiliki 4 hektar ya yang
ganti pembayarannya? Iya, 4 hektar. Itu berarti 24 miliar. 24 miliar ya itu. Iya. Untuk dana tersebut sudah langsung diterima oleh Mas Nahul dan keluarga. Ya, ketika itu di pengadilan, diputuskan di pengadilan ya dicek lalu dimasukkan di bank. Untuk dana yang sudah masuk, Mas Nahul dan keluarga dipergunakan untuk apa aja nih, Mas? Ini kan asalnya tanah ya. Asalnya tanah itu kata Mbah Buyut dulu kan tanah kan warisan. Jadi ya dibelikan tanah lagi kalau menurut kami. Menurut kami kalau dibelikan tanah ya, lanjut lebihnya itu dibelikan kendaraan. Yang setelah dibelikan tanah lagi, dan tadi lebihnya dibelikan mobil itu. Mobil itu kan sesuai dengan kebutuhan itu aja. Kalau mobil saya seperti ini tuh dina sama, maksudnya dinyek lah sama family katanya gini, mobil jelek seperti ini. Kan family itu mobilnya Pajero itu. Minimal inovatif Pajero. Terima kasih Mas Nahul atas informasinya. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan salah satu warga di Desa Sumur Geneng, Kampung Miliarder, julukan baru dari desa ini, atas kepemilikan dana dan juga aset-aset yang lain dari pergantian lahan oleh pihak Pertamina untuk dibangun kilang minyak baru di tempat ini. Dan sementara itu yang bisa kami bagi dari Sumur Geneng, Tuban, Jawa Timur, Rian Yudhistira, Aswin Harisul, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup kabar Nusantara hari ini. Pemirsa, saya Tiara Harap pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.